Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kisah-kisah hikmah Zak Surga. Oh ya, jangan lupa di like, di subscribe, dan tolong di share, biar kisah-kisah hikmah yang disampaikan oleh Zak Surga ini bisa dinikmati oleh orang lain dan semoga bisa menyebarkan kebaikan. Terima kasih. Pada hari ini saya akan bercerita tentang seorang penggali kubur di kota Damaskus, Timur Tengah. Ada seorang penggali kubur. Sehari-hari dia menggali kubur, membersihkan kuburan, dan ya hampir 24 jam dia hidup di situ. Pada suatu hari ketika dia duduk-duduk pada saat hari yang panas, dia duduk-duduk di pekuburan itu sambil membersihkan kuburan-kuburan yang ada di sana. Datanglah seorang wanita, seorang perempuan ya sekitar 50 tahun. Perempuan itu mendekati dia dan bilang, "Assalamualaikum, Bapak." "Waalaikumsalam." "Pak, Bapak penggali kubur ya?" "Iya, saya penggali kubur di sini." "Pak, tolong Pak, buatkan saya satu kuburan ukuran orang dewasa." "Oh baik Bu, kapan mau dikuburkan?" "Ya nanti sebentar lagi, sekarang jenazahnya lagi diurus oleh orang-orang di rumah saya." Maka penggali kubur itu pun menggali kuburan bersama dua orang temannya. Jadi ada 3 orang menggali kubur. Digalilah kuburan itu dengan cepat, dan akhirnya betul sekitar 1 jam kemudian datang iring-iringan jenazah. Jenazah dipikul oleh beberapa orang, 4 orang, dan pengiringnya tidak banyak. Mungkin hanya sekitar 7 orang, jadi tidak banyak. Akhirnya kuburan itu, jenazah itu dibawa ke kuburan itu dan diturunkan. Dibukalah kerandanya dan kemudian diturunkan. Penggali kubur ini turun di bawah untuk menerima jenazah itu. Ketika dia menerima jenazah itu dan jenazah itu diletakkan di dalam kuburan, tiba-tiba terjadi suatu peristiwa yang sangat aneh. Di luar nalar mereka, di luar nalar penggali kubur ini, tiba-tiba kuburan itu berubah menjadi taman yang sangat indah sekali. Penuh bunga-bunga, warna-warni, baunya harum semerbak. Tak ada bau di dunia ini yang wanginya menyerupai bau kuburan saat itu, bau aroma taman saat itu. Penggali kubur ini tentunya sangat terheran-heran, karena orang yang lain terasa biasa saja. Memang orang yang lain tidak mengetahui apa-apa, hanya dia yang menyaksikan itu. Dia terpana, ada apa ini? Kenapa kuburan berubah menjadi taman yang begini indah? Di saat dia bertanya-tanya begitu, datanglah 2 orang menaiki kuda putih, dan orangnya pun berbaju putih, bersih. Suara kudanya. 2 orang itu pun turun, kemudian mengambil jenazah tersebut. Jenazah itu diambil, dipopong, dinaikkan ke kuda, dan kemudian dibawa pergi. Ketika saat akan dibawa pergi itulah penggali kubur itu pingsan. Pingsan dia antara rasa takjub, rasa takut, rasa campur baur, tidak mengerti. Dia pingsan, blak.
Tentunya orang-orang pun kaget. Ada apa ini penggali kubur ini? Kenapa dia pakai pingsan segala katanya. Akhirnya penggali kubur itu diangkat, dinaikkan ke atas dan penguburan mayat pun tetap dilaksanakan. Jadi yang dibawa pergi tadi adalah bukan jenazah secara fisik, tapi sosok dari orang yang menjadi mayat itu dibawa pergi oleh orang yang pakai baju putih-putih tadi. Maka dikuburkanlah jenazah itu. Dikuburkan, selesai dikuburkan, penggali kubur itu siuman. Lalu salah seorang pengantar jenazah itu bertanya pada penggali kubur, "Ada apa kamu pingsan? Apakah kamu semalam begadang? Kamu sakit, kurang darah?" "Oh tidak Pak. Saya menyaksikan sebuah peristiwa yang sangat aneh. Jadi ketika jenazah tadi saya terima dan saya taruh di tanah, tiba-tiba kuburan ini berubah menjadi taman yang sangat indah." Dia bercerita sesuai dengan apa yang dia lihat. Tapi orang-orang tidak ada yang percaya. Orang-orang tidak ada yang percaya. Mereka mengatakan, itu halusinasi kamu saja. Karena orang-orang tidak percaya, ya sudah. Maka cerita itu dia pendam sendiri. Sambil terus bertanya-tanya dalam hati. Oke. Hari demi hari pun berlalu seperti biasa. Dia masih menjadi penggali kubur dan menggali kuburan-kuburan untuk orang-orang yang meninggal. Tapi 6 bulan kemudian, ketika di siang hari yang panas juga, ibu-ibu tadi itu datang lagi. "Pak, masih kenal saya Pak? Assalamualaikum." "Oh iya, saya masih kenal. Masih ingat ibu dulu yang minta dibuatkan kuburan." "Iya Pak, pada saat ini saya juga minta tolong dibuatkan lagi sebuah kuburan buat saya Pak." "Oh, baik. Akan saya buatkan kuburan." "Kapan ibu akan dikuburkan?" "Nanti sebentar lagi." Akhirnya kuburan pun dibuat dengan cepat dan iring-iringan jenazah itu pun datang. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Maka keranda pun diturunkan dan jenazah pun dikeluarkan dan orang penggali kubur tadi bersiap-siap untuk menerima jenazah itu. Dia sudah ada di dalam kuburan dan kemudian jenazah itu diturunkan. Diterima sama dia. Pada saat akan ditaruh di tanah untuk dikuburkan, terjadi lagi peristiwa yang seperti 6 bulan yang lalu. Kuburan itu berubah menjadi taman yang sangat indah. Bunga warna-warni di sana sini. Burung berkicau, berbunyi. Burung yang sangat indah berterbangan di mana-mana. Dia heran. Apa ini? Peristiwa yang dulu terjadi lagi. Tapi kini dia tidak pingsan. Dia tetap sadar dan dia lihat semuanya itu. Betul sekali. Sebuah pemandangan terjadi. 2 orang lelaki yang menunggang kuda putih, berpakaian putih-putih datang lagi. Orangnya bersinar, bercahaya wajahnya. Dan baunya aroma yang sangat wangi sekali. 2 orang itu turun dan kemudian mengambil jenazah itu. Jenazah itu pun dibawa pergi, menjauh ke tempat yang lebih indah, yang penuh cahaya.
Penggali kubur itu terus menyaksikan sampai jenazah itu yang dibawa oleh 2 orang penunggang kuda tadi menghilang. Maka kuburan pun dilanjutkan, penguburan pun dilanjutkan. Tapi orang-orang tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dikuburkanlah lagi jenazah itu. Setelah penguburan dan doa-doa, orang-orang pada pulang semua. Ibu-ibu tadi dia stop, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, maaf, Bu. Saya mau bertanya. Kata penggali kubur. Iya, Pak, tanya apa, Pak? Ini yang ibu kuburkan siapa? Oh, ini anak saya. Nah, yang dulu itu juga anak saya. Dulu kakaknya dan ini adiknya. Mereka itu siapa, Bu? Apakah mereka itu seorang ulama? Waliullah? Oh, enggak. Mereka adalah pemuda biasa, Pak. Yang sekarang ini adalah seorang santri. Seorang penuntut ilmu di sebuah masjid yang ada di kota, namanya Masjid At-Taubah. Oh, kalau yang pertama, Bu. Yang pertama itu kakaknya. Seorang ini pekerja kasar, kuli biasa, angkut-angkut barang, disuruh-suruh orang. Tapi dia ini sangat baik, Pak. Setiap mendapatkan uang selalu diberikan adiknya untuk biaya menuntut ilmu. Oh, begitu. Memang kenapa, Pak? Saya menyaksikan sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan. Ibu beruntung punya anak seperti mereka. Mereka itu langsung disambut oleh 2 orang malaikat dan dibawa ke surga mengendarai kuda putih. Saya menyaksikan sendiri. Makanya yang pertama itu saya sampai pingsan. Dan ini tadi terjadi lagi. Ya, Bu, maaf. Tadi masjid apa, Bu? Masjid At-Taubah, Pak. Ya, saya akan ke sana. Orang itu, penggali kubur itu cepat-cepat mencuci tangan, mencuci kaki, meletakkan cangkulnya, memberikannya pada teman-temannya dan dia langsung berlari pergi menuju Masjid At-Taubah. Ketika sampai di Masjid At-Taubah itu, dia bertemu dengan seorang ulama yang ada di sana. Dia bertanya, apakah boleh saya menuntut ilmu di sini? Ikut mondok di sini, bermukim di sini. Saya nggak salah dengar, Pak, kata ulama itu. Oh enggak, saya memang ingin mencari ilmu di sini. Bapak usianya berapa? Usia saya antara 45 sampai 50 tahun. Oh iya, boleh. Semoga tidak terlambat ya, Syekh, gitu. Oh tidak Pak. Menuntut ilmu itu kapan saja, dari buayan sampai ke liang lahat. Ya, itu menuntut ilmu. Kalau Bapak mau menuntut ilmu sekarang, kami terima. Akhirnya penggali kubur itu menuntut ilmu di situ. Dia menghafal hadis-hadis, menghafal banyak ilmu di sana. Dan kemudian dia menjadi ulama besar di Damaskus, di negeri Suriah sana, yaitu ulama bergelar sebagai Abdur Rahman, ya. Abdur Rahman menjadi ulama yang sangat terkenal. Oleh karena itu, sahabat-sahabat semua, jadi jangan berkecil hati untuk mencari ilmu. Teruslah semangat. Karena orang yang mencari ilmu itu pahalanya sangat besar. Bahkan dihitung sebagai jihad. Dan orang yang membiayai orang yang mencari ilmu pun mendapatkan kemuliaan yang sama seperti orang yang mencari ilmu. Jadi jangan segan-segan kalau kita punya rezeki untuk membiayai para pencari ilmu, untuk menyumbangkan rezeki kita pada mereka. Jangan segan-segan juga kalau kita menyekolahkan anak-anak kita, keluarga kita untuk mencari ilmu. Ya, begitulah betapa mulianya orang mencari ilmu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.